Justice League Snyder Cut, apa itu? Gimana ceritanya? Kok bisa ada? Terus sebenarnya bedanya sama yang pertama apa? Kita bahas hari ini ya, di Off the Record. Oh, hi followers! Welcome di Off the Record, podcastnya Popo on the Radio. I'm your host, Popo Kusen. Dan hari ini kita akan ngebahas timeline atau jalan ceritanya soal Justice League. Kita akan bahas dari pertama banget sampai akhirnya minggu lalu, weekend lalu, Justice League yang Snyder Cut atau nama resminya Zack Snyder's Justice League itu dirilis. Jadi waktu itu di tahun 2012, Marvel baru aja merilis The Avengers yang pertama, yang berhasil jadi peringkat ketiga film terlaris sepanjang masa sebelum akhirnya disalip sama Infinity War dan Endgame. Dan Warner Brothers, studio di balik DC Extended Universe, itu juga baru aja menyelesaikan trilogi superhero mereka yang paling sukses sampai sekarang, yaitu triloginya The Dark Knight punyanya Christopher Nolan. Jadi tahun itu Avengers rilis mengawali kehebatan Marvel Cinematic Universe, dan The Dark Knight Rises rilis mengakhiri kehebatan universe atau kehebatan film superhero-nya DC. Nah, melihat kesuksesannya Marvel dengan Avengers dan ketika dirasa kalau ternyata film superhero itu bisa menghasilkan uang miliaran dolar ya, akhirnya Warner Brothers pun ingin menciptakan cinematic universe-nya mereka sendiri. Mereka ingin membuat superhero cinematic universe mereka. Dan akhirnya dipilihlah seorang sutradara visioner yang terkenal lewat film-filmnya yang waktu itu memang juga lagi ngetop, yaitu 300, yaitu Zack Snyder. Waktu itu nama Zack Snyder di tahun 2012 itu memang lagi trending topik di mana-mana sih. Jadi dia kan pertama kali muncul ke permukaan itu lewat film 300, yang This is Sparta. Pokoknya film yang super violent tapi keren banget. Kalau lu nonton itu pasti banyak yang matanya terbuka gitu. Gila, ini film keren banget dari visualnya, dari adegan actionnya. Dan sebelum dia dipilih juga, si Zack Snyder ini juga baru aja nyelesain dan merilis film superhero yang mirip kayak film-film superhero DC lainnya yang lebih dark, lebih realistis, yaitu Watchmen. Nah, akhirnya dipilihlah Zack Snyder ini, dipanggil sama Warner Brothers, terus dia ditemuin sama Christopher Nolan juga untuk suruh pitching idea gitu kalau dia bikin film Superman tuh kayak gimana. Dan akhirnya dia dipilih, oke, setuju. Warner Brothers pun memutuskan untuk oke, deal ya sama Zack Snyder, kamu akan dikasih power untuk membuat 5 film di DC dan sekaligus membangun atau menciptakan DCEU atau DC Extended Universe. Itu nama resminya dari Cinematic Universe-nya punya DC. Nah, Zack Snyder ini ditunjuk bikin 5 film, yaitu Man of Steel, Batman v Superman, Justice League Part 1, Justice League Part 2, and then film yang kelima yang waktu itu belum ada judulnya. Nah, DCEU ini juga udah dikasih briefing sama Warner Brothers kalau kita pengen ini bikin cinematic universe kayak punya Marvel, tapi kita akan mengambil style yang berbeda dari Marvel. Kayak kalau lu lihat film-filmnya Marvel Cinematic Universe, film-film MCU, itu mereka lebih ceria kan, lebih ke memang film superhero yang penuh ceria, penuh harapan, penuh komedi, ada humornya kayak Guardians of the Galaxy atau Thor Ragnarok, atau waktu Avengers juga superhero-nya itu sering bercanda sana kesini. And pokoknya lucu lah, menghibur lah filmnya. Nah, yang DCEU ini, yang universe-nya DC ini akan dibikin lebih dark, lebih realistis, lebih grim. Superhero-nya jarang melontarkan jokes, pokoknya yang lebih serius lah. Ibaratnya kayak, I guess, kayak Batman Begins, The Dark Knight, sama Dark Knight Rises gitu ya. Filmnya yang serius gitu, lebih dewasa lah bisa dibilang kayak gitu. Nah, akhirnya deal, dan film pertama Man of Steel rilis di tahun 2013, disusul dengan film Batman v Superman tahun 2015 apa 2016 ya? 2016 kayaknya deh. Ya kalau gua salah ya
Silahkan dikoreksi di kolom komentar. Dan setelah dua film ini rilis dan ternyata hasilnya nggak sesuai harapan, kalah sama Marvel, dan secara review juga biasa aja, secara komersial juga biasa aja, akhirnya mulai timbul keretakan di antara pernikahan dari Zack Snyder dan Warner Brothers. Setelah Man of Steel dan Batman v Superman ini dihajar oleh kritik, jelek kritiknya, hasil penjualannya, komersilnya juga ya gampangannya nggak ada tai-tainya kalau dibanding sama Marvel. Nah, studio Warner Brothers ini akhirnya memutuskan mulai nggak yakin nih sama Zack Snyder. Bahkan mereka juga nggak yakin dengan visi originalnya mereka kalau mereka pengen bikin DCEU ini tuh yang lebih dark daripada Marvel. Nah, akhirnya mereka memutuskan, ya udahlah ini film Justice League karena udah mulai produksi, ya nggak jadi 2 part deh, suruh bikin jadi 1 part aja. Dan untuk make sure supaya si Zack Snyder ini benar-benar nurut sama studio dan nggak terlalu dark filmnya, maka Warner Brothers mengutus 2 orang dari studio untuk bergabung ke timnya Zack Snyder Justice League ini dan menjadi semacam supervisor gitu, semacam anjing pengawas lah yang mengawasi supaya filmnya Justice League ini jadi nggak terlalu gelap, jadi nggak sedark Man of Steel maupun Batman v Superman. Nah di Maret tahun 2017, pada saat si eksekutifnya Warner Brothers ini lagi menimbang-nimbang apakah waktunya Zack Snyder untuk dipecat, tiba-tiba ada tragedi yang menimpa Zack Snyder, yaitu putrinya dia meninggal karena bunuh diri. Nah si Zack waktu putrinya meninggal sempat coba nerusin produksinya Justice League, but ultimately ya karena berduka dan stres dan depresi juga, akhirnya dia memutuskan untuk turun dari jabatannya sebagai sutradara film Justice League. Itu bulan Mei 2017. Nah akhirnya Warner Brothers mengutus sutradara baru untuk filmnya ini dan dia memilih Joss Whedon, yang kalau kamu ingat adalah sutradara film Avengers yang pertama dan yang kedua, yang Avengers sama yang Age of Ultron. Nah, akhirnya dia dipilih di sini dan dia dikasih briefing untuk oke, film Justice League ini tetap harus tayang di bulan November tahun ini, tahun 2017, and then harus lebih ceria, pokoknya be like Marvel lah, be more like Marvel. Jadi akhirnya ini di syuting ulang. Oh iya, sama satu lagi durasinya juga nggak boleh lama, harus cuman 2 jam aja kurang lebih. Dan akhirnya disuruh menyelesaikan syuting, disuruh syuting ulang, and then skenario-nya juga ditulis ulang. Pokoknya bener-bener Justice League yang rilis tahun 2017 itu tuh udah beda jauh sama filmnya Zack Snyder. Walaupun pada saat promo filmnya banyak yang bilang ini ceritanya tetap sama. And then kita juga memastikan visinya Zack Snyder tetap ada. Tapi ya nanti kita bahas soal itulah. Akhirnya film ini selesai rilis, sempat ada polemik juga waktu syuting ulang karena si Henry Cavill lagi syuting Mission Impossible dan dia di waktu itu harus ada kumisnya kan karakternya, terus dia nggak mau nge-shave kumisnya, dan akhirnya waktu syuting ulang dia tetap ada kumisnya tapi terus dihilangin pakai komputer grafik dan jadinya parah men. Dan kalau lu nonton Justice League yang November yang 2017 itu tuh ternyata ada banyak adegan di mana Superman-nya ini kelihatan banget kalau dia tuh aslinya berkumis. Jadi banyak fans yang ngerasa kalau ini film banyak yang beda sama yang versi aslinya Zack Snyder. Pokoknya intinya film ini rilis di tahun 2017 dan sama seperti Man of Steel, sama seperti Batman v Superman, Justice League yang tayang di bioskop ini pun gagal secara kritik maupun secara komersil. Nah akhirnya setelah film Justice League ini dirilis dan hasilnya jeblok di pasaran dan banyak orang yang ngelihat kalau wah ini kumisnya Superman banyak yang editan nih, berarti ini nggak sesuai dong sama visi originalnya Justice League. Maka banyak fans Zack Snyder yang pada mikir kalau penyebab filmnya sampah itu adalah gara-gara Joss Whedon, gara-gara diganti sutradaranya pada saat produksi dan ini membuat filmnya jadi beda jauh dengan visi originalnya Zack Snyder. Dan ini bener-bener gue bilang salah satu gerakan di Hollywood yang sangat lumayan spektakuler sih. Karena ada online petition yang minta supaya Warner Brothers merilis versi Snyder Cut dalam waktu berapa gitu. Udah langsung 180.000 tanda tangan. And then habis itu disusul oleh
storyboard artisnya Justice League yang bilang kalau sebenarnya Zack Snyder ini tuh filmnya udah hampir selesai. Udah tinggal syuting ulang dikit-dikit aja sama visual efeknya diselesain. Jadi kayak 80-90% lah. Terus koran Wall Street Journal juga bilang kalau menurut sumber mereka atau orang dalamnya di produksi Justice League, Zack Snyder sebenarnya rough cut-nya itu tuh durasinya 3,5 jaman dan udah selesai 80% sampai 90%. Sehingga waktu dipendekin jadi 2 jam dan diubah segala macam ya memang jadi ya beda jauh men sama film aslinya. Nah, hashtag Release the Snyder Cut mulai muncul sekitar tahun 2019-an and mereka juga bikin crowdfunding fans-fansnya Zack Snyder ini kayak ayo bantu kita bisa gitu-gitulah. Dimana hasil crowdfundingnya ini akan dibagi dua, 50% untuk meningkatkan awareness atau kesadaran orang tentang adanya Snyder Cut, and then yang sisanya 50% lagi itu akan disumbangkan ke Yayasan Pencegahan Bunuh Diri di Amerika sebagai tribute untuk anaknya Zack Snyder yang meninggal karena bunuh diri. Dan beneran dananya kekumpul men. Dan setelah dananya kekumpul, pada waktu San Diego Comic Con, itu tiba-tiba ada pesawat yang terbang ngebawa spanduk yang tulisannya adalah Warner Brothers hashtag release the Snyder Cut of Justice League. And then di New York Comic Con di tahun 2019 juga, uang yang kekumpul lewat crowdfunding ini itu bisa beli billboard di Times Square. You know Times Square-nya New York yang kemarin Weird Genius juga muncul di sana dan itu harganya mahal banget. Bisa dimunculin men waktu New York Comic Con yang mereka minta untuk release the Snyder Cut juga. Nah, sampai puncaknya ketika di November 2019 para pemain Justice League dari Gal Gadot, si Wonder Woman, Jason Momoa, si Aquaman, Ray Fisher yang jadi Cyborg, dan Ben Affleck yang jadi Batman, itu mereka semua ngepost di sosial medianya mereka, fotonya mereka in character sebagai karakter di Justice League dengan caption hashtag release the Snyder Cut. Dan ditambahin sama Zack Snyder di mana dia juga ngepost di mana dia bilang kalau Snyder Cut itu beneran ada dan ini terserah pihak Warner Brothers sih mau merilis apa enggak. Akan tetapi pihak Warner Brothers itu masih ngotot kalau sampai saat ini atau November 2019 belum ada rencana untuk merilis The Snyder Cut. Tahun 2020, mulai bulan Maret, seperti kita tahu pandemi coronavirus mulai menghantam Hollywood ya. Bioskop-bioskop pada tutup, banyak film yang ditunda atau bahkan nggak dirilis sekaligus langsung masuk ke layanan streaming kayak Netflix, kayak Disney Plus, Amazon Prime, pokoknya jadi kayak the rise of streaming service. Nah untuk itulah maka HBO yang dimiliki oleh Warner Brothers itu juga berambisi untuk punya layanan streamingnya mereka sendiri. Karena bioskop-bioskop pada tutup ya. Sehingga mereka akan merilis HBO Max pada bulan Mei 2020. Dan karena mereka khawatir, kan ini pandemi nih, penghasilan orang juga pada menurun. Mereka udah langganan Netflix, udah langganan Disney Plus. Gimana ya kalau kita nanti bikin HBO Max dan gak pada mau? Nah akhirnya Warner Brothers ini mulai terbuka nih pikirannya untuk, oh iya, kan ada satu film yang selama ini diminta-minta oleh fans yang begitu kita rilis pasti pada mau nonton, pasti pada mau langganan HBO Max, dan film itu adalah Justice League Snyder Cut. Maka pada bulan Mei 2020 akhirnya Zack Snyder mengkonfirmasi sendiri kalau Justice League Snyder Cut officially akan dirilis di tahun 2021 di HBO Max. Dan tentu aja ini jalannya juga nggak gampang ya, karena di negosiasi awal tadinya pihak Warner Brothers itu pengen ngerilis Zack Snyder Justice League ini tuh yang versi rough cut-nya aja. Jadi yang visual effect-nya belum selesai, yang tadi 3,5 jaman itu, yang masih belum diedit, masih nggak tahu, belum selesai lah pokoknya. Dan si Zack Snyder langsung bilang, enggak, gue nggak mau. Kalau lo emang mau merilis ini, ya lo harus merilis yang versi selesainya. Bahkan si Zack Snyder pun rela, dia nggak dibayar untuk menyelesaikan Zack Snyder's Justice League ini untuk memastikan supaya filmnya ini benar dibikin sesuai dengan visinya dia. Nah akhirnya Warner Brothers setuju dan si Zack dikasih duit 70 juta US dollar buat nyelesain
Justice League Snyder Cut ini, dan dia ambil tuh yang 3,5 jam diselesain semuanya, and then mereka syuting ulang yang sebenarnya cuman beberapa menit aja sih, kayaknya nggak nyampe 10 menit deh, atau maksimal 10 menit, tapi itu bagus buat jalan ceritanya biar bikin jadi lebih utuh. Bahkan saking pengen sesuai visinya Zack Snyder, filmnya yang Snyder Cut ini juga dirilis dalam bentuk rasio 4:3. Jadi 4:3 itu yang kotak, yang kayak TV zaman dulu, jadi bukan yang widescreen. Nah, karena pengen visinya. Bahkan kayak gue udah bilang juga di radio, akan dirilis yang versi hitam putihnya atau versi grey-nya juga tuh di HBO Max, karena si Zack juga punya visi kalau filmnya ini dibikin hitam putih bakal lebih artistik, lebih menarik. Singkat cerita, akhirnya dirilis lah trailer Snyder Cut, Superman pakai baju hitam, terus musuhnya juga ada Darkseid, nggak cuma Steppenwolf aja, and then setiap bulan ada trailer baru, setiap minggu ada karakter introduction baru, dan akhirnya kemarin weekend dirilislah di HBO Max, HBO Go kalau di Indonesia, Zack Snyder's Justice League dengan durasi 4 jam atau tambah lama setengah jam dibandingkan rough cut-nya yang udah jadi 90% itu. Zack Snyder's Justice League, gue udah nonton sih akhirnya weekend kemarin. 4 jam 2 menit totalnya. Ada 7 part. Jadi kalau lu udah nonton ya lu udah sadar lah kalau video ini juga ada 7 part ya, biar mirip kayak Snyder Cut. Dan memang bener sih, menurut gue dua film ini yang versi 2017 sama yang Snyder Cut itu walaupun judulnya sama, pemerannya sama, terus jalan ceritanya juga kurang lebih sama, but it's a different movie sih. Karena kalau Justice League yang 2017 ya, kalau gue kasih nilai itu 4. Tapi kalau yang Snyder Cut ini gue kasih nilai ya 7-7,5 lah. Bahkan bisa 8 atau malah 9 sih kalau lu fansnya Zack Snyder yang garis keras. Dan menurut gue yang ngebedain ini sama yang versi bioskopnya itu yang ngebantu banget adalah soal durasinya sih. Karena yang di original kan durasinya cuma 2 jam. Jadi durasi 2 jam itu, ini sedikit spoiler ya kalau lo belum nonton, mereka kehabisan waktu buat ngenalin mother box itu apa, terus nunjukin mother boxnya diambil sama musuhnya, mother box yang ini, mother box yang itu, terus mereka mesti ngenalin The Flash, mereka mesti ngenalin Aquaman, mereka mesti ngenalin Cyborg, mereka mesti ngenalin Steppenwolf, Superman hidup lagi, Superman hilang ingatan, nggak tahu dia baik apa jahat. Terus belum nanti ada adegan klimaks pertempuran terakhir lawan Steppenwolf yang nggak mungkin doang coba 5 menit aja, karena inti dari filmnya ini kan pertempurannya itu kan. Ya pokoknya buru-buru banget lah, dan jadinya nggak ada chemistry, kita juga nggak tahu nih karakternya siapa. Gue ya waktu nonton yang di bioskop, gue nggak peduli banget sama Cyborg. Gue kayak nggak penting, kayaknya nggak ada Cyborg. Well, nggak ada Cyborg nggak bisa sih, tapi kayak ya nggak peduli aja kayak gue anggap karakter nggak penting. Nah di Snyder Cut ini karena waktunya 4 jam, maka waktunya sisa banyak banget. Bahkan ada adegan yang gak penting juga saking waktunya terlalu banyak ya. Kayak kalau lu udah nonton, sedikit spoiler dikit juga, waktu yang Aquaman itu ada satu adegan yang ada satu cewek di desanya itu yang terus tiba-tiba meluk sweaternya si Aquaman, terus dia nyanyi-nyanyi lagu gak jelas. Menurut gue itu salah satu yang gak penting sih. Tapi itu tadi karena ada waktu sisa banyak, maka semua karakter di film ini itu jadi ada waktu buat dikenal sama penonton. Kayak Cyborg, yang versi original gue gak peduli banget sama Cyborg, tapi yang di versi Snyder Cut ini gue lebih peduli. Dia juga lebih, karakternya kelihatan gitu, perkembangan karakternya, backstory-nya juga kuat. The Flash juga kelihatan oke. Dia juga punya andil yang cukup besar di pertempuran terakhir, kelihatan powernya juga. Kalau di original kan dia cuman kayak ya orang yang larinya cepat, tapi yang di sini ternyata dia punya power yang lain yang nggak kalah sama superhero yang lain. Wonder Woman di sini juga beda, nggak kayak Wonder Woman-nya Patty Jenkins, dia kayak lebih badass, lebih kejam, lebih sadis, ya khas Zack Snyder lah. Aquaman dia kurang lebih sama sih kalau Aquaman. Batman di versi original itu
salah satu yang gak guna juga. Dia tiap kali berantem kalah, dipukulin mulu sama musuhnya, nggak jelas juga. Dia cuman bisa ngumpulin orang. Tapi yang di sini Batman-nya jago berantemnya, dia pakai gadgetnya lebih make sense. Terus yang menciptakan strategi buat pertempuran terakhir juga Batman, karena dia kan memang world's greatest detective ya, orang yang paling pinter di Justice League. So Superman juga kostumnya hitam, jauh lebih keren. Udah sih kalau Superman, kayaknya yang lainnya lumayan sama deh. Tapi lebih believable lah. And then dia juga hilang ingatannya gimana. Ya itu tadi karena ada waktunya. Dan yang paling penting sebenarnya dari film Snyder Cut ini kalau gue bilang adalah chemistry di antara karakternya, men. Kayak contohnya ini. Lu sadar gak sih kalau di film Justice League yang di bioskop, si Aquaman sama Wonder Woman itu gak ngomong-ngomong sama sekali. Mereka cuma ngomong sekali waktu si Aquaman gak sengaja dudukin tali lasonya Wonder Woman, and then dia kayak ngomong-ngomong gak jelas gitu, jujur gitu kan kalau dia takut, kalau Wonder Woman-nya itu cakep. Nah itu gak ada, tapi diganti dengan adegan lain yang menurut gue lebih nunjukin kalau memang Justice League-nya ini tuh mereka bener-bener bonding gitu. Si Aquaman sama Cyborg, mereka berantem mulu. Dan kalau di film yang original, si Aquaman ini kayak curiga terus sama Cyborg. Nggak pernah ada empati, nggak pernah ada simpati. Nah tapi yang di sini mereka bonding juga, mereka akrab. Jadi kayak lu bener-bener dapet sense kalau Justice League-nya ini beneran mereka team up dan mereka bonding dan beneran mereka temenan. Dan Steppenwolf yang di film aslinya gue pikir juga musuh yang nggak jelas banget, lebih nggak jelas daripada Ultron. Di yang Snyder Cut ini juga lebih flash out karakternya. Dia motivasinya apa lebih tahu. Dia itu dulu mengkhianati Darkseid, sehingga dia harus mencari-cari Mother Box ini biar bikin Darkseid nggak marah lagi sama dia. And then Darkseid atau Thanos-nya DC itu juga muncul di sini, lebih berperan besar. And ada hint juga kalau nanti Justice League Part 2 itu sebenarnya musuhnya adalah si Darkseid. Pokoknya ini jauh lah sama yang rilis di bioskop. So review singkat atau kesimpulan dari reviewnya kali ini adalah kalau lu belum nonton Justice League karena lu kapok sama Man of Steel, kapok sama Batman v Superman, silahkan nonton Snyder Cut ini. Kalau lu udah nonton yang versi bioskop, silahkan nonton ini juga biar kekecewaan lu terobati. Bahkan ada bonus kalau lu fansnya Marvel Cinematic Universe dan lu suka sama post credit scene-nya Marvel, di Snyder Cut ini juga ada men post credit scene. Dan itu muncul di part 7 yang diberi judul Epilogue. Nah, part 7 Epilogue ini adalah bagian dari Snyder Cut yang menurut gue paling kurang ajar, men. Karena ini bener-bener post-credit scene, tapi setengah jam, men. Dan ini sebenarnya kalau nggak ada, kalau lu cuma nonton sampai part 6 aja, ya lu udah beres. Filmnya udah selesai. Yang ini lebih kayak, bener-bener kayak post-credit scene-nya punyanya Marvel itu. Dan yang bikin gue ngerasa ini kurang ajar adalah karena kan ini kayak memberi harapan gitu gak sih kalau nanti akan ada film lanjutannya. Soalnya di sini ada adegan yang spoiler ya sekali lagi yang nunjukin clue-clue tentang film-film selanjutnya dari Zack Snyder ini mau dibawa kemana. Jadi harusnya kan memang Zack Snyder tadi gue bilang ada 5 film ya, Man of Steel, Batman v Superman, Justice League Part 1, Part 2, and then yang kelima belum ada judulnya. Nah jadi ini kayak men-set up kayak film solonya Batman, Ben Affleck sama Deathstroke ini di setup sama epilognya ini. Padahal itu kan udah nggak jadi filmnya itu, udah jadi filmnya The Batman yang Robert Pattinson. And then ada lagi yang nyeritain tentang alternate timeline di masa depan yang menurut gue ini kayaknya mungkin muncul di Justice League Part 2 sebenarnya, di mana apa yang terjadi kalau Justice League itu gagal menghentikan Darkseid. And then ada juga setup tentang Martian Manhunter yang akan muncul di Justice League Part 2. Pokoknya ini semua kayak memberi harapan gitu. Padahal kan udah kayaknya dibatalin kan proyeknya Zack Snyder ini. Jadi gue gak tahu apakah ini adalah semacam kode dari Zack Snyder supaya fans-fansnya kembali menekan Warner Brothers agar dibikin lanjutannya. Atau ya Zack cuman bikin for fun aja gitu. Ya menarik sih sebenarnya ya. Dan Zack Snyder di interview abis rilis Snyder Cut ini juga bilang kalau dia sebenarnya udah punya gambaran nih nanti film yang kelimanya itu kayak apa. Dimana ini juga spoiler tapi spoiler rumor sih, katanya Batman akan mati terus nanti di masa depan anaknya Superman
itu yang akan jadi the next Batman. Terus nanti selesainya gitu filmnya, ceritanya kayak gitu. Ya lumayan menarik sih ya. Walaupun ditolak sama pihak DC komiknya kalau anaknya Superman jadi Batman. Buat nanti kita lihat lah. Jadi kalau lo emang ngefans sama Zack Snyder, maybe sekarang saatnya buat bergerak biar post credit scene atau epilognya Justice League ini dibikin juga. Kalau lo sering teriak-teriak, ayo dong bikin, ayo dong bikin. Kalau gue jadi Warner Brothers sih, kalau lihat dari resepsi yang diterima oleh Zack Snyder Justice League ini, ya udah lanjutin aja sih. Biar sekalian enggak sih? Biar selesai. So gitu aja. Thank you buat yang udah nonton. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan kalau ada episode yang baru. And kalau lo belum nonton Justice League yang Snyder Cut atau Zack Snyder's Justice League, nonton deh. Kayaknya mestinya nggak akan kecewa sih. Thank you for watching. Di sini Popo Kusen, and I'll see you when I see ya.